semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Bunda Mauza. Apa kabarnya hari ini bunda-bunda semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, sama seperti aku. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, jadi bisa urus anak, urus suami, dan juga mengerjakan pekerjaan rumah yang gak ada habisnya ya. Jadi tetap juga jaga kondisi, jaga kesehatan juga. Nah, aktivitas aku kali ini mau masak. Hari ini jadi mau masak sayur sop dan mie goreng gitulah ya. Nanti dipakein cabai hijau gitu. Pokoknya kayak dipedesin gitulah. Nah, tadi aku tuh belanja harian di abang tukang sayur yang keliling. Harga mie-nya itu satu bungkusnya itu 7.000, banyak banget ya. Ini tuh cukup untuk sampai sore. Dan sayur sop aku beli yang bungkusan, harganya itu 3.000, dan cabai hijau satu bungkus kayak gitu juga harganya 2.000. Ini nggak bakalan aku pakai semua, cuma beberapa aja. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu mampir ke channel aku, selalu nontonin video-video aku, dan buat kalian yang baru pertama kali klik video aku dan baru mampir ke channel aku ingetin buat tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya, dan juga follow akun Instagram aku yang ada di pojok kiri atas. Oke deh, aku mulai lagi ya ke aktivitas aku. Tadi sayurannya dan cabai bawangnya itu udah aku cuci, jadi ini aku mau ulek aja untuk bumbu sayur sop sama mie nya. Bawangnya itu aku jadiin satu, jadi nanti tinggal aku tambahin cabenya aja belakangan. Sebelum diulek ya seperti biasa ya, biar nggak licin dipakein garam dulu. Nah, ini sengaja aku nguleknya sekalian biar nggak pedih gitu loh. Aku sekarang tuh beberapa hari kemarin ya, sampai sekarang, sampai hari ini gitu ya, kalau ngulek tuh matanya suka pedih gitu, perih gitu loh. Jadi setiap ngulek tuh matanya aku tutupin, tapi kayak ngintip-ngintip gitu sedikit. Kenapa ya kira-kira bun? Yang tahu komen ya di bawah. Oh ya, untuk bumbu sayur sopnya aku nggak pakai kemiri karena ya kalau pakai kemiri tuh kayak butak gitu loh, jadi aku nggak suka ya. Jadi ya pakai bawang merah dan bawang putih aja, dan di skip juga lada ya, karena anak aku suka banget sama sayur sop ini. Dan lanjut buat panasin wajan, dan aku tadi nuang minyaknya tuh kebanyakan ya, jadi aku kurangin dulu. Tumis-tumis yang bumbu tadi udah aku ulek. Jadi ini tuh tadi aku numisnya tuh terlalu gosong ya, jadi warnanya kayak kecoklatan gini, tapi ya nggak apa-apa lah ya, masih enak kok. Yang penting tuh rasanya ya. Tunggu aja sampai mateng, pokoknya sampai dia lunak gitu ya. Oh ya, sedikit nanya dan sedikit cerita nih bun, kalau bunda-bunda pas pertama kali nikah itu udah bisa belum untuk masak? Kalau aku udah bisa sedikit-sedikit, cuma ya kayak gitu, masih suka keasinan dan masih suka kurang asin, tapi lebih sering ke asinan sih ketimbang yang kurang asinnya. Oh ya, aku juga belajar masak tuh dari ibu aku ya. Setiap ibu aku masak pokoknya kalau misalkan aku libur kerja gitu ya,
aku belajar deh masak sama ibu aku, karena kalau misalkan kata ibu aku gitu ya, kalau misalkan kita belum bisa masak gitu ya, nanti suami mau dikasih makan apa, kata ibu aku. Jadi ya udah deh, aku belajar masak, dan dari situlah aku belajar gimana gitu ya, koreksi rasanya biar enak tuh kayak gimana. Dan ternyata emang kalau lain tangan tuh ya lain rasa juga ya. Ayo lanjut ke video. Tadi aku udah sayur sopnya itu udah matang dan ini aku udah numis bumbunya, terus masukin cabai hijau yang udah aku iris-iris dan masukin kecap, diaduk-aduk aja, dan masukin mie nya juga diaduk-aduk. Oh ya, ini pertama kalinya aku masak mie ini, dan aku juga udah pernah makan sih ya sebelumnya, itu dimasakin sama orang tua aku pas aku main ke Tangerang. Jadi penasaran juga gitu kan, mau masak sendiri gimana sih rasanya, dan ternyata ini tuh pedes banget. Terus aku tambahin gula deh, aku kira tuh nggak bakalan pedesan ya, jadi aku tambahin gula tuh sedikit, tapi masih tetap aja kepedesan. Dan ini masakan aku kali ini untuk aku dan suami aja, untuk mie nya dan untuk sayur sop itu untuk anak aku dan suami. Oh ya, tambahan untuk anak aku tuh bakso nanti beli di tukang keliling, karena di tukang sayurnya itu udah habis. Alhamdulillah, ini menu aku hari ini cukup untuk sampai sore. Nah lanjut, aku mau beresin tempat tidur, karena ya seperti biasa aku bangunkan pagi-pagi, terus ke nunggu tukang sayur ya. Selama nunggu ya bebenah dulu di kamar mandi, cuci piring gitu ya. Dan ini baru sempat aku beresin. Pokoknya aku kalau misalkan beresin kasur tuh setiap anak aku udah mau tidur baru deh aku beresin. Tapi ya gitulah ya, nanti bakalan acak-acakan lagi karena aku bakalan ngelonin juga anak aku. Oh ya bun, aktivitas apa aja nih hari ini? Kalau aku ya tadi masak, beresin kasur ini, dan nanti bakalan nyapu dan ngepel. Pasti ya, kalau bunda-bunda juga mungkin pada sibuk juga ya, apalagi yang punya anak kecil, anak balita. Ini udah dibilang balita apa masih bayi ya. Pokoknya yang punya anak kecilnya kayak aku pasti ya sibuk banget dan capek, kerasa banget ya capeknya kalau misalkan kita nggak ada temennya gitu ya, nggak ada yang bantuin. Misalkan kalau misalkan di rumah orang tua kan enak ya, bisa ada yang gantian gitu ya, yang jagain, yang ngurusin gitu. Kalau misalkan kita ngontrak kayak gini kayak aku, itu pasti kerasa banget capeknya. Dan ini alhamdulillah anak aku tadi udah aku kelonin, jadi dia udah tidur. Aku mau langsung gercep buat beres-beres yang lainnya, soalnya aku belum nyapu dan belum ngepel. Nah jadi ini aku mau sapu-sapu dulu, karena tadi tuh sebelumnya pokoknya kalau misalkan habis masak, pokoknya sebelum masak, sebelum rapihin kasur tuh aku belum nyapu. Jadi ya makanya tadi tuh pas beresin kasur itu aku nggak taruh bawah ya si bantal-bantalnya, karena ya belum disapu. Jadi kalau menurut aku tuh belum bersih aja. Tapi ini untuk mainan anak aku udah aku beresin duluan, karena ya gitu ya, super berantakan banget. Walaupun ini tuh masih pagi, tetap aja ya namanya aku tinggal untuk masak gitu ya, ya dia bakalan mainan walaupun nonton TV, walaupun ada ayahnya juga tetap deh mainan ya.
Ya namanya anak kecil, nggak jauh-jauh dari mainannya. Ini aku sapu-sapu aja, ini lumayan kotor ya. Pokoknya aku tuh nyapu setidaknya ya kalau semua ruangan gitu ya, pagi dan sore itu pasti. Dan tadi juga aku udah nyuci juga, alhamdulillah ya, cuacanya gerimis-gerimis tapi ya siangnya tuh terang. Nah lanjut, aku mau ngepel. Ini ngepelnya aku pertama sih di bagian dapur ya. Dan dapur aku tuh berantakan banget karena ya belum dirapihin, karena suami aku masih sibuk gitu ya, dianya masih mungkin capek, pokoknya belum ada waktu lah untuk ngerapihin dapur. Jadi ya udah deh, seadanya aja gitu. Yang penting aku masih bisa masak, masih bisa sebisanya aku lah gitu ya, buat ngerapihin gimana rapihnya gitu. Nah ini anak aku lagi tidur ya, jadi pokoknya sebisa mungkin aku harus cepet-cepet banget, karena soalnya biasanya anak aku tuh kalau tidur pagi, misalkan dari jam setengah 9 tuh jam 10 atau jam setengah 10 tuh udah bangun. Pokoknya 1 jam aja sih dia tidurnya kalau pagi, tapi kadang juga sampai 2 jam. Tapi ya gitu, cuma sekali aja kalau misalkan tidurnya lama, enggak 2 kali gitu. Tapi kalau misalkan tidurnya paginya sebentar, setengah jam atau 1 jam, itu pasti siangnya atau sekitaran jam berapa gitu ya, dia pasti bakalan tidur lagi. Ini aku ngepelnya di siang hari ya, karena anak aku lagi tidur ya. Biasanya tuh malam juga sih aku ngepelnya. Pokoknya sesempatnya aku lah. Kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa ngatur ya, ngatur waktu gitu ya, ngatur waktu kita untuk istirahat juga. Pokoknya kalau aku ngeberesin tuh sebisa aku sih, semampu aku. Soalnya kalau misalkan akunya kecapean tuh ya udah, aku nggak mau ngerjain apa-apa gitu, paling cuma ya masak, nyapu, udah gitu. Beresin mainan kadang sampai seharian aku nggak beresin. Kalau bunda-bunda ada yang sama nggak sih sama kayak aku, kalau kecapean ya udah rebahan aja gitu, nggak ngapa-ngapain, ya dibiarin aja gitu, mau diberantakin kayak gimana juga. Emang sih ya kadang ngelihatnya pusing juga ya kalau misalkan rumah berantakan, tapi ya mau gimana lagi, kitanya udah capek, diberesin terus berantakan lagi, ya udah deh kalau aku mah enggak aku beresin. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga video aku menginspirasi bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.